semangat berperang melawan penguasa di udara. Haleluya. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Perang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Haleluya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus, nama yang dapat dipercaya. Membahas 319 nama yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam mengkaji nama lepas nama dari Tuhan kita semakin mengerti rahasia Allah di dalam Kristus Tuhan kita, yang menjadi Allah penolong Tuhan dan juru selamat kita. Haleluya, hari ini kita sampai pada nama yang ke-112. Nama yang ke-112 dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bacaan firman diambil dari Matius, kitab Injil Matius. Pasalnya yang kedua ayat 19 sampai 23. Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpai bacaan firman ini yang saya ambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23, walaupun baru saja kita duduk, dengan hormat kembali saya jemput kita bangkit berdiri, dan marilah dengan suara yang mantap kita bacakan bahagian firman Allah ini secara berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, dan ayat 23 nanti kita bacakan bersama-sama. Matius 2 ayat 19 sampai 23, dan demikianlah bunyi firman Allah. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Bersama-sama. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi sebagai genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saya akan ayatnya yang ke-23 dari Matius pasal 2 ini. Karena dalam ayat yang luar biasa ini tertera nama Tuhan kita Yesus Kristus, nama yang ke-112. Nama yang ke-112 dari Yesus Kristus Tuhan kita terdapat dalam ayat 23 Matius pasal 2. Dan saya baca sekali lagi, demikian firman Allah. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Garis bawahi kalimat indah ini, ia akan disebut orang Nazaret. Sekali lagi, ia akan disebut orang Nazaret. Bersama-sama kita ucapkan 2, 3 bahwa ia akan disebut orang Nazaret.
Orang Nazaret itulah nama Yesus Kristus yang ke-112. Yesus Kristus orang Nazaret. Haleluya, Yesus Kristus orang Nazaret. Dan itu terjadi bukan karena secara kebetulan. Bacaan kita berkata ayat itu terjadi supaya genaplah apa yang telah disabdakan para nabi, apa yang telah Allah berikan kepada mereka sebagai inspirasi untuk dikumandangkan bahwa akan terjadi Yesus tinggal di Nazaret, supaya genaplah ia bernama Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret, Jesus of Nazareth. Itulah nama yang ke-112 dari Tuhan kita. Dalam mengkaji nama ini, lalu 3 kebenaran ilahi muncul dalam ilham roh kepada saya untuk dikaji, direnungkan, dan dibagi bagi jemaat kekasih sebagai berkat Allah bagi jemaat kita dalam ibadah pada hari Minggu yang berbahagia ini. Mari kita kaji dan telusuri 3 kebenaran ilahi yang tersimpan dalam nama Yesus yang ke-112, Yesus orang Nazaret. Hal yang pertama, Yesus orang Nazaret membuktikan bahwa ia tidak sama dengan yang lain. Dengarkan kebenaran yang pertama, Yesus orang Nazaret membuktikan bahwa ia tidak sama dengan orang lain. Haleluya, kita telah dengar bahwa Jesus, nama Yesus dari bahasa aslinya Yosua. Dan kata Yosua tidak saja dipakai oleh Kristus, tapi itu merupakan nama yang biasa, nama yang umum yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Ada juga orang lain yang bernama Yosua, ada orang lain juga yang mempunyai nama semirip dengan nama Yesus. Tapi Yesus dari Nazaret, untuk membedakan dia dari Yesus dari Bethlehem, Yesus dari Yerusalem, Yesus dari kota-kota di seluruh Israel maupun di luar negeri itu sendiri. Memang Yesus dari Nazaret membuktikan bahwa dia tidak sama. Dia tidak sama dengan yang lain. Dia tidak sama dengan seorang ahli politik. Dia tidak sama dengan seorang ahli sejarah. Dia tidak sama dengan pemuka agama yang bernama orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Memang dia tidak sama. Dia tidak sama dengan siapapun dan apapun. Nun jauh ribuan tahun yang lampau, sang nabi yang bernama Yesaya membuatkan dan mengajukan sebuah pertanyaan. Dan inilah pertanyaan itu, Yesaya 40 ayat 25. Yesaya 40 ayat 25 berkata, dengan siapa hendak engkau samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Dengar sekali lagi, saya baca Yesaya 40 ayat 25, berisikan sebuah pertanyaan. Inilah pertanyaan itu, dengan siapa hendak engkau samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Allah bertanya kepada bangsa Israel, hendak kau samakan aku dengan siapa? Jika Kristus hadir di sini dalam bentuk wajah yang bisa dilihat mata, dia akan mengajukan sebuah pertanyaan bagi jemaat GBI Mawar Saron pukul 9 pagi dalam ibadah. Dia bertanya bagi saudara, dia bertanya bagi pendeta Yakob Nahuai, hendak kau samakan aku dengan siapa? Haleluya, jawabanku dengan lantang, tidak ada yang sama denganmu. Allah mana seperti Allah kita, Tuhan mana seperti Tuhan kita, tidak sama. Dia tidak sama dalam hal kelahiran, dia tidak sama dalam hal hidupnya, dia tidak sama dalam hal matinya, dia tidak sama dalam hal bangkit antara orang mati, dia tidak sama dalam hal naiknya ke surga, dan dia tidak sama dalam kedatangannya kembali kali-kali yang kedua sebagai raja di raja dan Tuhan di atas segala yang dipertuan, the King of Kings and the Lord of Lords. Dia tidak sama. Haleluya, semua orang lahir dari rahim seorang wanita biasa karena perbuatan ayah dan ibunya. Tapi seorang yang bernama Yesus dari Nazaret, lahirnya tidak sama. Dia lahir dari rahim seorang perawan, seorang wanita yang masih perawan. Maria dikatakan bahwa waktu malaikat menyapanya, hai wanita, engkaulah yang paling berbahagia di antara semua wanita yang lain, karena engkau mendapat anugerah, karena engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendak kau beri nama dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan kaumnya dari dosa mereka. Maria menjawab kembali sapaan malaikat, mana mungkin hal ini terjadi sedang aku belum mengenal seorang laki-laki. Haleluya, dia lahir dari rahim seorang perawan. Adakah seorang yang sama seperti dia dalam kelahirannya? Jawabannya tidak ada. Dari zaman Adam sampai Adam Malik, mantan wakil presiden Republik Indonesia, tidak ada seorang pun yang lahir dari seorang perawan yang belum mengenal laki-laki. Haleluya, dia tidak sama dengan yang lain dalam hal lahirnya.
Haleluya, dia dibesarkan di kota kecil yang bernama Nazaret. Di sana dia tiap hari melihat orang-orang. Dia mempelajari luang hidup mereka. Dia mempelajari pola hidup mereka. Dosa yang mereka buat semua nampak di depan matanya. Penipuan yang mereka lakukan nampak di depan matanya. Cara hidup mereka semua nampak di matanya. Tapi dia berbeda dengan mereka. Boleh tinggal dalam kota yang sama. Boleh tinggal dalam desa yang bernama Nazaret yang sama. Tapi dia berbeda dari orang-orang sekampungnya. Karena mereka melakukan kepalsuan dan penipuan. Tapi dia belajar mengatakan yang benar. Karena dialah kebenaran itu sendiri. Dia memproklamirkan dirinya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Haleluya, boleh tinggal di kota yang sama. Bernama Nazaret, tapi dia berbeda dengan orang sekampungnya. Dia dibesarkan cara Yahudi, disunat cara Yahudi, makan makanan orang Yahudi, tata krama kehidupan orang Yahudi dilaksanakannya. Tapi dia berbeda dengan orang Farisi, dia berbeda dengan ahli Taurat, dia berbeda dengan siapapun karena pola dan cara hidupnya bersih. Tidak ada noda dan najis dalam kehidupannya. Kata-katanya lah kata-kata Allah, pikirannya lah pikiran Allah. Dia mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam berpikir, satu dalam kuasa, satu dalam berkata-kata, satu dalam segalanya. Memang dia Allah dalam bentuk manusia. Itu sebabnya dia tidak sama. Nama Yesus dari Nazaret untuk membuktikan bahwa dia tidak sama. Tidak sama dengan siapapun dan apapun. Tidak sama dengan ahli politik. Tidak sama dengan seorang guru biasa. Tidak sama dengan seorang yang menyandang predikat guru agama, Farisi, Saduki dan ahli Taurat. Dia tidak sama dengan siapapun. Allah mana seperti Allah kita dan Tuhan mana seperti Tuhan kita. Berikan kemegahan dan kemuliaan dengan tepuk tangan yang meriah kepadanya. Haleluya. Dia beda dalam hal lahirnya, dia beda dalam hidupnya, dia beda dalam hal matinya. Pada zamannya dia menyaksikan dengan mata kepalanya dalam pemerintahan kaisar-kaisar Romawi. Banyak orang yang mati karena kesalahan mereka. Banyak orang yang mati digantung, mati dipancung kepala, mati yang dibuang dalam arena binatang-binatang buas yang tidak diberi makan berhari-hari. Dicabik-cabik dan menjadi tontonan yang menggiurkan bagi orang-orang yang berhati iblis. Mereka menyaksikan itu dengan tertawa karena memang mereka tidak sama dengannya. Tapi dia mati di kayu salib bukan karena salahnya. Dia mati di kayu salib bukan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Dia mati di sana kita semua tahu tanpa kupasan lebih panjang lagi. Tapi Alkitab membahasakannya bahwa karena dia mengasihi dunia sehingga diberikannya akan tunggal Yesus Kristus supaya mati tergantung di kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi penyelamatanlah dia mati tergantung di kayu salib. Demi dosamu dan dosakulah dia tergantung di sana supaya cucuran darahnya boleh mengalir. Dalam ibadah bulanan daripada para pelayan Tuhan, kemarin hari Sabtu, Sabtu pertama dari bulan ini kita mengadakan ibadah, dan khotbahku kemarin aku berkata, ungkapan Rasul Paulus, kami memberitakan Kristus yang tersalib. Memang inilah bedanya. Ada banyak Kristus tetapi tidak mati tersalib. Hanya seorang yang bernama Yesus dari Nazaret mati tergantung dan tersalib. Haleluya, aku tidak malu, kata Paulus, memberitakan Kristus yang tersalib. Karena itulah berita saja jawaban bagi dunia. Hanya Kristus yang tersaliblah merupakan jawaban bagi dunia. Karena darahnya yang dicucurkan. Bayangkanlah hidup tanpa darah yang dikorbankan. Dosa kita akan kekal. Kita akan mati dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi Yesus Kristus tidak sama. Karena dia mati di kayu salib dengan satu maksud. Supaya dunia diselamatkan. Dunia yang pisah dari Allah karena dosa kembali dirangkul. Kristuslah kasih itu, kasih yang menjembatangi antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Seringkali saya bicara tentang mujizat. Dan apakah mujizat itu? Definisi mujizat sederhana. Mujizat ialah perpaduan antara Allah yang besar dan manusia yang kecil. Apakah mujizat itu? Mujizat ialah perpaduan antara Allah yang besar, yang dahsyat dan penuh kuasa dengan manusia yang terbatas dalam banyak hal. Itulah mujizat. Dan saliblah yang mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Karena itu pada hari ini mengkaji nama Yesus orang Nazaret adalah berbicara tentang dia Allah yang tidak ada tandingannya. Allah yang tidak sama dengan apapun dan dengan siapapun. Kita belum bicara soal bangkitnya antara orang mati. Kita sedang merayakan beberapa minggu yang lalu Kristus yang bangkit antara orang mati. Maut dikalahkannya.
Lah kalau musuh yang penting, yang sangat hebat bernama maut dikalahkannya, apatah lagi musuh-musuh lain yang lebih kecil, lebih ringan, yang tidak seberapa hebat daripada musuh pertama manusia yang bernama maut dan kematian. Dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan pada kita bahwa kuburan bukan merupakan akhir hidup manusia. Dia bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan bahwa kuburan, kematian hanya jembatan emas yang menghubungkan yang fana dan yang baka, menghubungi yang sementara dan yang kekal, menghubungi segala yang terbatas dengan sesuatu yang tanpa batas. Itulah kerajaan dari Allah yang untuk itu harga mahal dipertaruhkan, nyawa anak Allah yang hidup sebagai bayarannya, Yesus Kristus dari Nazaret. Itulah hal yang pertama yang perlu kita kaji, bertalian dengan nama Yesus orang Nazaret. Hal yang kedua, perihal nama Yesus Kristus orang Nazaret. Yesus Kristus orang Nazaret membuktikan bahwa di dalam Dia kita menemukan jati diri kita. Dengarkan sekali lagi kebenaran yang kedua. Yesus Kristus orang Nazaret membuktikan bahwa dalam Dialah, dalam Yesus Kristus kita menemukan jati diri kita. Haleluya. Tidak ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Begitu ungkapan banyak orang. Antara lain seorang yang bernama Nathanael. Nathanael ini saudara dari Filipus. Waktu Filipus telah jumpa Yesus Kristus, dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dia pulang dicerita kepada saudara-saudaranya, antara lain Nathanael. Dia bilang, aku telah jumpa Yesus, Mesias yang dikatakan oleh kitab para nabi, Mesias yang diungkapkan oleh Taurat Musa. Aku telah jumpa dia, memang dialah Mesias yang dijanjikan selama ini. Nathanael dengan santai menjawab, mana mungkin ada sesuatu yang baik berasal dari Nazaret. Itu diungkapkan oleh dalam Yohanes 1 ayat 46. Yohanes 1 ayat 46 berkata, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Adakah sesuatu yang baik, kata Nathanael, datang dari Nazaret? Berarti Nazaret identik dengan kejahatan. Nazaret identik dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak masuk hitungan, sesuatu yang nomor paling belakang. Bayangkanlah, kalau sesuatu yang termasuk buruk, termasuk jelek, termasuk tidak masuk hitungan, lalu sekarang diperhitungkan. Kalau itu bukan Allah, lalu siapa yang mengerjakannya? Dengan membaca dan merenungkan semua ini, lalu aku melihat jati diriku, ciri diriku di dalam Tuhan. Sekarang kita bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi orang yang dihormat dan disegani orang. Yang seringkali saya berkelakar, kita begitu dahsyat, diberikan nama orang gede, laupan, laupan. Dari jauh saja kita masuk di kantor, semua karyawan buat pagar betis, dan seorang memberi komando, laupan laile, bos pulang. Dengar komandan, kalau Anda sudah dipanggil laupan, Anda sudah dipanggil bos, Anda sudah diberikan predikat berbagai ungkapan mutakhir yang mengatakan bahwa engkau itu real something, real somebody. Dengar, itu karena Tuhan telah mengerjakan sesuatu. Lihatlah jati diri itu. Kita bukan apa-apa, dan kalau kita apa-apa itu karena Tuhan Yesus telah mengerjakannya. Nazaret tidak baik, Nazaret identik dengan keburukan, Nazaret identik dengan sesuatu yang tidak bagus, tapi bisa dipilih Tuhan Allah, dan Kristus tidak malu menyandang predikat Nazaret pada dirinya, itu karena Allah telah mengerjakan sesuatu. Saya perlu tekankan ini supaya kita bisa menyadari siapa kita di dalam Tuhan. Tidak alasan untuk harta yang ada pada kita merubah pola pikir kita, merubah keputusan kita, merubah langkah kita. Sehingga kita jalan lain, duduk lain, pangku kaki lain, dan ngomong pun juga menjadi lain. Saudara-saudara, pendeta IPG pulang dari sini ngomong yang biasa-biasa. Jangan karena Anda sudah 3 bulan di sini, lihat orang hebat banyak di sini, lihat pendeta Yakob begini, lalu Anda berkata, ingin seperti Yakob Nahwai. Sisi rambut miring, tadinya kau lurus, lalu kau tiba-tiba sisi rambut miring. Seperti aku juga arah ke kiri. Lalu kau pakai dasi seperti aku, cara ngomong seperti aku, dan juga khotbah seperti aku.
Sedang kau ini dikenal di kampungmu bahwa kau ini orang yang senyumnya mahalnya ampun-ampunan. Kau ini seorang yang kaku. Tetapi tiba-tiba 3 bulan kau berubah. Lalu kau tiba-tiba di mimbar. Bini lalu berpikir, kenapa lakiku jadi begini? Kenapa ikut IPG jadi gila? Haleluya, karena semua tahu Anda itu kaku. Kok tiba-tiba jadi berubah macam begini? Karena saya ini seorang humoris. Jadi senyum bagiku murah. Tidak ada harga bagiku sebuah senyum itu. Di mana saja aku senyum, hanya kecuali tidur aku tidak senyum. Saya kalau aku tidur sembari senyum, nyonya lari terbirit-birit. Haleluya. Jadi marilah kita lihat bahwa kita ada sebagaimana kita ada hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya duduk merenungkan firman ini, saya begitu terpesona, saya begitu bersyukur, sembari juga mohon ampun dari Tuhan. Kalau Tuhan, aku ini hatiku berubah. Ampuni aku Tuhan, biar aku sadar hanya karena anugerah-Mu lah. Biar dalam anugerah-Mu aku melihat jati diriku. Aku ada sebagaimana aku ada karena tangan-Mu lah yang telah mengangkatnya. Nazaret yang identik dengan hal-hal buruk. Karena Nathanael berkata, adakah sesuatu yang baik berasal dari Nazaret? Dan kalau Nazaret bisa dikenal dunia, Nazaret bisa dikenal karena Kristus sendiri menjadi Tuhan yang terkenal. Dan dia tidak malu mengambil Nazaret dan dipadukan dengan dirinya. Saya melihat di sana anugerah telah mengerjakan semua itu. Saya melihat kasih Allah yang dinyanyikan oleh Kakor, haleluya hari ini. Kalau bukan kasih, cailah sepopi, lautan kering. Tuh sepopi sampai urat keluar di leher. Hanya untuk mengungkapkan kalau bukan kasih, lautan menjadi kering. Kalau bukan kasih, maka tidak ada burung-burung berterbangan di langit sana. Kalau bukan kasih, haleluya. Apakah kita ada di sini? Jawabannya juga tidak. Hanya semua karena kasih dan anugerah Allah. Lihatlah jati dirimu dalam Dia yang bernama Yesus dari Nazaret. Haleluya, kata Nazaret berasal dari kata Ibrani netzer. Kata netzer berarti branch, cabang. Kata Nazaret dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, netzer. Dan kata netzer berarti branch, cabang. Adakah buah dihasilkan cabang? Jawabannya tidak. Pokoklah yang menghasilkannya. Dari pokoklah mengalir aliran kepada dahan, dahan kepada ranting, ranting kepada daun, dan daun mengeluarkan bunga dan menghasilkan buah. Dia tidak berbuah dengan kuasanya sendiri. Lalu saya teringat kepada ungkapan Tuhanku Kristus pada Yohanes 15. Ambil contoh ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Luar biasa. Kalimat terakhirnya yang canggih. Dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita bisa berbuat apa-apa itu karena kita telah menjadi branch. Telah menjadi cabang dari pokok yang satu itu, yaitu Kristus Tuhan itu sendiri. Jadi kalau saya bisa mengerjakan karya besar, saya bisa mengerjakan sesuatu yang di luar akal bisa pikirkan. Saya tidak perlu berbangga. Saya tidak perlu membuat saya berjalan lain, duduk lain, ngomong lain. Oleh karena saya menyadari bahwa itu hanya aliran yang mengalir dari dalam diriku sebagai branch, sebagai cabang. Nazaret itu adalah cabang. Dan kalau Kristus menjadikan dirinya adalah pokok dan aku menjadi rantingnya, maka ranting tidak bisa berbuah dengan kuasanya sendiri. Dia ungkapkan itu dengan kalimat, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Adakah ranting berbuah dengan kuasanya sendiri? Jawabannya tidak. Kalau ranting dikerat maka dia kering dan akan tunggu tanggal mainnya, dibuang ke dalam dapur api. Jadi kita lihat semua ini lalu kita menjadi tunduk dan kita tidak bisa mengangkat muka lagi dan membanggakan diri. Benarlah kata Alkitab, Allah melawan orang sombong, tapi berikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Tidak ada alasan sebenarnya untuk kita membanggakan diri kalau kita tahu cuman aliran itu mengalir pada kita. Kalau bukan Tuhan, apakah yang baik yang dapat kita banggakan?
Kalau bukan karena Tuhan yang telah berkarya, hendak kita banggakan apa yang ada pada diri kita. Berkali-kali saya ungkapkan bahwa apapun yang datang pada kita berasal dari Tuhan. Karena satu pun tidak kita bawa ke dunia ini, satu pun tidak boleh kita membawa daripadanya. Kita bukan pemilik atas apa yang kita miliki, kita hanya pemakai. Yang menjadi pemilik adalah Dia yang akan mengambil, yang memberi dan mengambil pula apa yang telah diberinya. Ayub dengan kesadaran penuh menyadari itu. Karenanya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dia berkata begini, Allah yang memberi dan Allah yang mengambil, terpujilah namanya. Ungkapan yang mengatakan bahwa pemilik adalah Dia, aku hanya pemakai, aku hanya orang yang menikmati, bukan lain daripada itu tidak. Karena itu jemaat kekasih, hari ini Yesus dari Nazaret dikaji dalam kajian yang kedua, bahwa dalam Dialah kita melihat siapa kita. Kita melihat jati diri, ciri dari kehidupan kita nampak dengan jelas. Dia menjadi sebuah kaca yang besar, cermin yang besar, dan di depan Dialah kita berkaca. Dan kita malu karena apa yang kita banggakan selama ini hanya sampah di dalam pandangannya. Karena itu Rasul Paulus berkata, aku membilang semua sampah jika aku bandingkan dengan Dia Kristus yang tersalib. Aku bandingkan Dia dengan segala yang aku miliki. Aku berkata semua sampah jika aku bandingkan dengan Kristus Tuhan yang mulia itu. Haleluya. Kita hanya mendapatkan sesuatu karena saluran, branch, cabang, aliran itu yang dialirkannya kepada kita. Hari ini ibadah syukur kita. Hari ini ibadah di mana dia berubah bukan saja menjadi sebuah permohonan, tapi ibadah di mana kita menyatakan, Tuhan, memang apa yang ada padaku berasal daripada-Mu, dan Tuhan, aku malu jika semua anugerah itu membuat aku berubah. Aku menjadi bangga, sombong, dan congkak serta tinggi hati. Haleluya. Kita harus sadar dari mana kita datang, dan kita harus sadar kemana kita akan pergi. Semua orang yang menyadari anugerah Allah tidak malu mengungkapkan asal usulnya. Saya tahu dari mana saya datang, dan saya pun tahu siapa yang mengangkat hidupku, dan aku pun juga tahu kemana aku akan pergi. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan mengangkat hidup kita, kita malu. Kita semua orang-orang yang bukan apa-apa tadinya. Saya percaya semua kita adalah orang perantau sebagian besar di kota ini. Dan kita datang tidak bawa apa-apa ke kota ini. Semua pasti setuju dengan saya. Kalau kita lihat 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Kalau saya lihat 30 tahun yang lalu, 40 tahun sudah yang lalu, saya datang di kota ini. Tahun 63 saya masuk di kota ini. 40 tahun yang lalu, Agustus akan datang genap 40 tahun saya ada di kota ini. Wah, udah lama. Udah paling-paling sudah bisa minimal menjadi tuan tanah. Temannya Patile, temannya Sidul, anak sekolahan. Ntar lagi saya mau main sinetron. Sidul anak sekolahan, tapi sinetron rohani. Karena saking lamanya di kota ini. Kalau saya lihat 40 tahun yang lalu, apalah yang saya bawa kemari. Orang tuaku tidak mampu membelikan cover pakaian. Hanya kain membungkus baju-baju. Dari turun dari kapal barang bawa bontalan kain. Untung tidak bawa tongkat. Kalau aku bawa tongkat, aku perankan drama Natal satu babak tanpa sutradara yang merancangnya. Sekarang ini jumpa di mana-mana orang berkata, mimpi apa tadi malam? Aku bisa jumpa dengan pendeta Yakob Nahwai. Potret dulu Pak, potret dulu Pak. Tinggal aku pasang gaya. Orang bilang, Bapak sekarang sudah jadi pendeta gede ya. Gereja Bapak gede, iman Bapak gede, badan Bapak gede, istri Bapak gede. Duh, lagu syata. Tapi semua itu tidak membuat aku jalan lain, duduk lain, dan berkata-kata menjadi lain. Semua itu membuat aku menjadi merasa di dalam dada bahwa aku telah dipandang orang seorang yang berjasa, seorang yang punya nilai. Lalu aku angkat muka dan berkata, Bos, kalau bukan karena kau, semua ini tidak bisa aku miliki. Kalau kau angkat kembali semua yang kau berikan kepadaku ini, maka aku pulang kembali kepada asalku. Dan asalku ialah telanjang, ompong, dan bego.
Itulah asal kita. Amin. Ada di sini yang lahir bawa kacamata dari rahim ibunya, tolong angkat tangan. Nggak ada di sini yang lahir langsung bawa anting-anting 5 gram pada kuping kiri dan 5 gram pada kuping kanan dan juga gelang pada kaki kirinya. Kalau ada tolong angkat tangan. Nggak ada, bos. Justru kalau kita bawa apa-apa dari rahim ibu waktu lahir dianggapnya kurang normal. Ini pasti ibunya mengandungnya dalam kuasa kegelapan yang luar biasa. Sampai lahir pun membawa sesuatu. Yang normal itu kalau tidak bawa apa-apa. Itu baru orang bilang, ini betul-betul bayi yang tidak dicampur baur dengan kuasa-kuasa lain. Tapi kalau kau tiba-tiba bawa, begitu lahir dengan keris di tangan, ini pasti orang sekampung bilang, inilah akibat dari bermain dukun katanya. Karena dianggapnya kurang normal. Kita telanjang, bukan saja telanjang, kita ompong. Tidak ada yang bawa gigi dari rahim ibu. Enggak ada yang begitu lahir langsung. Dia buka gigi. Wah ampun, dokter lari terbirit-birit tubruk tembok. Suster pun lari terbirit-birit tubruk pintu WC. Karena apa? Dianggapnya bayi Dracula. Nggak normal kalau lahir bawa gigi. Yang normal itu ialah kalau lahir tidak bawa gigi. Jadi kalau ada yang ompong di antara kita tidak perlu berkecil hati. Kau tidak punya uang untuk beli gigi palsu, amin, amin saja. Kalau kau ketemu firman yang menyentuh hati, tertawalah. Orang bilang udah ompong ketawa lebar-lebar lagi lo. Bilang sama dia, ini bukan ompong sembarang ompong, ini ompong Alkitabiah. Ini ompong Alkitabiah, haleluya. Karena ini Alkitabiah, karena kita datang ompong, kita pulang juga ompong kan ya, haleluya. Jadi tidak perlu berkecil hati. Jangan berantem dengan laki hanya gara-gara gigi palsu. Jangan pulang dari sini dan marah-marah sama laki. Aku telah menikah sama kau sudah jalan 50 tahun. Tapi beli gigi palsu aja kagak bisa. Bagaimana sih kau ini? Jangan sampai berantem gara-gara gigi. Haleluya, itu Alkitabiah. Ompong kita datang, maka ompong juga kita pulang. Ya kan? Gigi bilang sama kita begini, datang sendiri-sendiri, pulang sendiri-sendiri. Haleluya. Jadi puji Tuhan ya, kalau kita sudah umur 80 gigi masih ada, itu mujizat. Kemarin ini saya hari Jumat yang lalu saya berkhotbah di gedung MPR. Weh, saya pikir-pikir ini udah tanda-tanda kayaknya. Tanda-tanda bukan kata aku mau jadi presiden, bukan. Nanti kalau aku jadi presiden, Bapak Amin Rais yang marah nanti. Kok jadi ini pendeta kok ikut-ikutan segala calonkan diri, malu-maluin aja lu. Enggak, aku pikir-pikir udah tanda-tanda kata kayaknya kayak nanti kalau persidangan MPR nanti kayaknya aku yang mendoakannya gitu. Jadi doa pembukaan. Karena aku kaget juga, tiba-tiba fax masuk ke kantor gereja dan bunyinya mohon kesediaan Bapak untuk berkhotbah di gedung MPR. Saya sampai rasanya kayak kurang yakin gitu. Setelah kocok mata 3 kali, betul juga. Judulnya, mohon kesediaan Bapak berkhotbah di kantor MPR. Lalu dibawanya kalimat dalam rangka merayakan Paskah. Maka kami, orang Kristen yang duduk dalam DPR dan MPR bersama dengan keluarga dan juga karyawan-karyawati yang bekerja di gedung DPR MPR. Merayakan Paskah, untuk itu mohon kesediaan Bapak untuk berkhotbah. Wah, aku jadi bagaimana gitu ya. Aku pikir, baju apakah gerangan yang akan aku pakai? Kalau aku pakai kaos oblong tulisan I love Jesus, bukan tempatnya. Kalau aku pakai pakaian adat, ini bukan perayaan orang-orang Maluku. Aku pikir kalau aku pakai jas, jangan-jangan ini peserta dari Amerika sedang datang. Aku pikir pakai baju batik, pertanda bahwa aku adalah seorang anak bangsa. Aku pun juga ragu-ragu, takutnya salah. Aku sembahyang dulu, ya Tuhanku, berikan aku inspirasi.
Ini pendeta kalau suka bawa orang untuk berpikir-pikir boleh juga. Akhirnya sepakatlah aku untuk dengan diriku bahwa aku pakai jas saja. Sampai di sana. Dari kantor bilang, Pak, ada demonstrasi para buruh. Karena itu Bapak berangkat lebih awal dan ambil dari belakang. Wah, katanya jangan masuk dari depan, dari belakang. Wah, saya pikir-pikir, berarti mesti berangkat 1 jam setengah minimal sebelumnya. Berangkatlah aku. Ya lancar-lancar aja kok, gak ada apa-apanya. Tapi bilang pintu belakang kita ambil dari TVRI, masuk dari sana. Begitu masuk Satuan Cegat, mau kemana Pak? Permisi Pak. Apakah gedung Nusantara 4 sebelah mana Pak? Oh lurus saja dan belok kiri. Ini karcisnya, nanti keluar bayar di sana. Siapa? Belok kiri? Salah. Aku berpikir, jangan-jangan ini bukan khotbahku di sini. Saya tanya lagi, Nusantara 4 di mana Pak? Oh sebelah kanan Pak, dekat air mancur di depan. Berangkatlah saya, masuk. Wih, mobil sudah banyak. Lalu saya lihat gedung besar. Dan akhirnya masuklah saya di satu gedung panjang. Dan ada kursi-kursi sudah jajar. Wah, orang mulai bermain organ di sana, saya duduk. Wah, seorang yang pakai pakaian jas juga sambut saya dengan senyum. Dan duduk di saya dan dia berkata, selamat pagi Pak. Saya adalah pemimpin daripada persekutuan 2 ini. Saya berkata, Horas Amang. Kau tahu saya orang Batak? Katanya. Saya bilang, dari wajah nampak. Karena saya sudah terlalu terbiasa dengan menggembalakan ribuan orang. Sehingga saya tahu yang mana orang Batak, yang mana orang Ambon, yang mana orang Sunda, yang mana orang Padang, yang mana orang Papua, dan mana orang Maluku. Saya sudah tahu. Jadi saya lihat dari forum muka pasti Bapak dari Sumatera. Betul sekali. Maka dia memberikan, buka kartu, buka dompet dan kasih kartu nama. Saya berkata, minta maaf Pak. Sebab biasa kalau orang Jepang kita saling tukar kartu, tetapi saya cuma membawa ayat Alkitab. Saya tidak membawa akan kartu nama. Tidak mengapa Pak Pendeta. Saya baca di situ, beliau dari fraksi ABRI dengan pangkatnya komplit tertera di sana. Lalu kita berdua bincang-bincang. Nah setelah kita bincang-bincang, datang seorang tua. Lalu berkata, mari Pak Pendeta, ini senior kita. Dan akhirnya beliau duduk di samping saya. Dan beliau berkata, baik Pak, saya urus yang lain, Bapak temani beliau ini dan ngobrol-ngobrol. Wah rupanya seorang yang usianya sudah 76 tahun. Masih gagah, penampilan meyakinkan. Dan dia senyum-senyum dan berkata kepada saya, Om semir rambut supaya kelihatan agak muda. Belum ngomong apa-apa sudah bilang semir rambut dulu. Jadi supaya Om kelihatan muda. Oh ya minta maaf, Om umur berapa sekarang? 76 tahun. Gigi masih utuh. 76 tahun gigi masih utuh. Sedangkan kita 50 gigi ompong, jangan berkecil hati. Dan dia cara bicara luar biasa. Dan saya berkata, Om, ngomong-ngomong Om sudah di DPR dan MPR ini sudah berapa lama? Wah, Neef, Om sudah, dia pakai Neef lagi, bahasa Belanda tuh. Yalah. Dia bilang, Neef, Om di sini sudah hampir 40 tahun jalan. Waktu Bung Karno masih jadi presiden, Om sudah ikut terlibat di begini-beginilah. Malu saya dengar begitu, saya berpikir luar biasa Bapak ini. Lalu puji Tuhan Om, jadi Om sekarang masih duduk juga? Masih. Dan Om masih aktif, tetapi Om cuma bidang hukum. Om tidak lagi di bidang-bidang lainnya. Jadi kalau di bidang lain orang bicara, Om kayak sedikit terpaku, tidak bisa banyak bicara. Tapi kalau bidang hukum, Om lah ahlinya. Wah saya dengar begitu, saya bilang puji Tuhan. Masing-masing kita dipanggil seturut dengan panggilan kita. Dan kalau semua menjadi pendeta dan pastor, siapa lagi yang jadi ahli hukum? Betul sekali Neef, kata Om. Betul, kita mesti berperan untuk Tuhan dalam bidang kita masing-masing. Begitu selesai beliau bicara, saya masuk lagi. Om ada dengar tentang aturan tentang pendidikan sekarang ini yang hari-hari belakangan ini disetujui banyak orang dan juga diprotes oleh banyak orang. Apakah Om setuju kalau juga di sekolah Kristen akan juga ada seorang guru Islam yang juga kita hadirkan di situ, dan kemungkinan juga harus sekolah kompleks sekolah Kristen itu harus dibangun juga musola. Ini yang Om tidak setuju. Om sendiri telah mengatakan itu kepada PDIP supaya mereka memperjuangkan.
Di mana lagi hak asasi manusia untuk dapat lagi supaya berdiri seturut dengan kepercayaannya. Pendidikan tidak boleh dicampur baur dengan politik. Wah, dia mulai ngomong gitu. Saya bilang luar biasa, Om. Itulah yang harus kita kerjakan. Omlah yang harus menjadi Esther untuk berdiri seperti pada zaman Esther menghadap Raja Ahasiweros dan memperjuangkan kepentingan umat. Dan kita dua bicara panjang lebar tentang bagaimana peranan kita. Yang saya terkagum-kagum ialah melihat orang ini begitu 76 tahun, masuk 77, masih gagah, dia tidak pernah tell me dalam berpikir, tell me ternyata telat mikir. Dia punya daya tangkap begitu cerdas, dia begitu hebat dalam menanggapi sesuatu. Saya pikir-pikir, 56 tahun usiaku sekarang. 76 berarti dia dengan aku kacak 20 tahun. Waduh, kalau saya 20 tahun kayak dia gimana ya? Rambut masih banyak lagi apa enggak ya? Jangan-jangan udah kosong di sini. Landasan kapal terbang. Yang kita lihat di sini bagaimana anugerah Tuhan. Kalau seseorang yang tadinya dia cerita lagi dulu. Om ini berasal dari desa kecil. Om ini satu kampung dengan Bapak Franseda. Hanya dia lebih tua beberapa bulan dari Om. Lalu saya tanya, kalau Bapak Yakob Nuawea, karena kebetulan aku juga ada Yakob-Yakobnya begitu ya. Nah, tapi dia Nuawea, saya Nahuwai. Satu waktu salah seorang anggota ketemu saya di persekutuan, dia langsung, Pak Pendeta, selamat jadi menteri. Saya bilang, saya bilang salah, saya tetap pendeta. Yang jadi menteri Yakob Nuawea, saya Yakob Nahuwai. Oh, jadi beda ya. Oh, jadi beda ya? Oh ya beda. Jadi dia bilang, oh kalau Bapak Yakob Nuawea itu lain kampung. Tetapi Om ini satu kampung dengan Bapak Franseda. Nah, saudara sekalian, semua kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita hanya titipan Tuhan. Hanyalah saluran saja. Allah menyalurkan sesuatu kepada kita, maka kita dapatkan itu bukan untuk kebanggaan kita. Lalu untuk siapa? Untuk Kristus dan kemuliaannya. Jangan lupa untuk memperkatakan dari mana Anda datang. Kristus tidak malu menyebutkan dirinya Yesus dari Nazaret. Dia tidak malu Maria menjadi ibunya walaupun secara jasmani. Dia tidak malu disebut Yesus anak Yusuf. Oleh karena dia tahu persis. Dia tidak malu mengungkapkan dirinya dari mana dia berasal. Kenapa kita mesti malu kalau orang mengatakan Bapak orang Ambon ya? Bapak orang Papua ya, Bapak orang Batak ya, Bapak orang ini ya. Kita tidak usah malu mengatakan bahwa kita dari suku ini, kita dari ayah ini, ibu kita begini, bapak kita begini. Kita tidak usah malu. Kita tidak usah malu mengungkapkan bapak kita seorang yang kesukaannya minuman keras. Kita tidak usah malu mengatakan bahwa kita ini anak di luar nikah. Kita tidak usah malu mengatakan bahwa aku begini dan begitu. Kita tidak usah malu. Oleh karena Kristus memberikan pada kita satu kesadaran bahwa semua itu hanya karena Tuhan yang mengerjakannya. Tidak ada satu alasan untuk kita bersungut dan menyalahkan Allah. Tidak ada alasan untuk kita mengeluh dan menyalahkan rahim yang melahirkan kita. Haleluya. Siapa yang ingin lahir menjadi anak yang olehnya dipungut orang lain? Siapa yang ingin lahir menjadi anak yatim? Anak yatim piatu, tidak ada seorang pun yang mendambakan demikian. Tapi garis hidup yang telah diatur oleh tangan yang satu, yang menjadi pokok dari segala ranting, menjadi pokok dari segala cabang, yang telah menjadi pokok dari segala yang mengeluarkan buah. Buah itu bagus atau tidak bagus tergantung kepada pokoknya. Dan kalau Allah menjadi pokoknya, permisi nanya, adakah sesuatu yang tidak bagus keluar daripada pokok itu? Adakah sesuatu yang tidak baik keluar dari pokok itu? Tidak. Semua yang baik berasal dari Allah dan semua yang jahat berasal dari iblis. Karena itu kita tidak usah malu. Pada waktu Daud menang perang mengalahkan Goliat, pada waktu Goliat orang Filistin itu melecehkan nama Allah, hati Daud mendidih. Dia datang ke situ bukan untuk berperang, dia datang ke situ hanya untuk mengantarkan bekal yang disuruh oleh ayahnya kepada kakak-kakaknya yang telah tertahan di medan perang. Oleh karena seorang yang bernama Goliat, pemimpin bangsa Filistin, menantang mereka dengan kalimat ini, kalau ada di antara kamu yang berani, turun di lembah ini lawan aku. Dan kalau siapa yang menang, tentaranya harus ikut ditawan. Tetapi yang kalah harus ditawan tentaranya. Tapi kalau sebaliknya aku kalah, tawanlah tentara-tentaraku. Dia menantang terus berhari-hari, berminggu-minggu. Mereka ada di sana tanpa berbuat banyak hal. Datang Daud
Dan dari jauh dia mendengar nama Tuhan dihujat. Dari jauh dia mendengar nama Tuhan dicaci maki dan dilecehkan. Hatinya membara, hatinya mendidih. Dan dia berkata, siapakah si peleter itu yang menghujat-hujat nama Allah? Buat tekadnya bulat. Akulah yang harus memusnahkan orang ini. Abang-abangnya marah dan berkata, siapa kamu? Anak ingusan yang tidak tahu diri. Dia pulang. Dan dia lapor kepada raja. Bagaimana keadaan di medan perang? Dan raja bertanya, siapa gerangan yang bisa mengalahkan orang itu? Akulah orangnya. Raja bilang, kau tidak bisa pergi dengan begini saja. Pakailah baju perang. Dia mencoba baju Saul. Dan baju itu tidak pas pada dirinya. Dia berkata, Tuanku, aku tidak bisa memakai baju ini. Aku bisa dengan caraku sendiri. Dan dia dengan caranya. Dia bilang dengan batu ini. Dia tunjukkan beberapa bulir batu kecil. Dia berkata, aku pernah membunuh singa dengan batu ini. Aku pernah membunuh serigala yang hendak menerkam domba-domba peliharaan bapakku. Aku lari dan menyobek mulutnya. Kalau aku telah membunuhnya, apatah lagi orang Filistin yang tidak bersunat itu. Aku bisa memusnahkan dia dengan ini. Raja tidak bisa berbuat apa-apa. Berangkatlah dia ke medan perang. Dan dari jauh dia mendengar hujatan bagi nama Allah. Dia turun dengan berani. Dan inilah kalimatnya. Dia bilang kepada Goliat, kau datang padaku dengan tombak dan pedang. Tapi aku datang padamu dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Pendek cerita, peperangan dimenangkannya. Gegap gempita di antara para tentara Israel. Gegap gempita ini tersiar sampai ke Yerusalem. Semua penduduk keluar, mengelu-elukan Daud, mengelu-elukan si panglima yang menang perang. Mendengar semua itu, Saul sang raja berkata begini, panggillah anak muda itu. Aku ingin bertanya siapa gerangan dia. Maka dipanggillah Daud. Raja bertanya, dan inilah pertanyaan raja, anak siapakah gerangan engkau? Tercatat dalam 1 Samuel 17 ayat 57 dan 58. Dengar saya baca bagaimana Daud mengungkapkan dirinya. 1 Samuel 17 ayat 57 dan 58. Ketika Daud kembali setelah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner mengambilnya dan membawanya menghadap Saul sang raja. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Garis bawahi kalimat terakhir ini, anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Daud tidak malu mengungkapkan bahwa bapaknya seorang penggembala. Daud tidak malu mengungkapkan kota asalnya bernama Bethlehem. Haleluya, siapapun yang telah diberkati Tuhan, semua orang yang telah menyadari anugerah Allah, dia tidak malu mengungkapkan asal usul, dia tidak malu mengungkapkan dari mana Tuhan mengangkat hidupnya. Kembali saya katakan tadi, dalam Yesus Kristus orang Nazaret, kita melihat jati diri kita, dimulai dengan menyadari bahwa semua yang ada pada kita berasal dari tangannya. Dan kita tidak perlu menyesali apa yang kita sedang jalani, menyesali segala sesuatu yang Allah titipkan numpang lewat dalam perjalanan kita. Saudara sekalian, kenapa kita mesti malu sekali lagi mengungkapkan bahwa kita ini anak desa, orang-orang yang tadinya bukan apa-apa, orang-orang yang tadinya miskin, terlantar, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Saya banyak baca sejarah hidup orang-orang berhasil, baik dalam negeri maupun luar negeri, karena kesukaan membaca merupakan salah satu kegemaranku. Saudara sekalian, saya baca riwayat hidup orang-orang hebat, dan orang-orang hebat itu mengakui bahwa mereka mulai dari merayap, mereka mulai dari tidak punya apa-apa, mereka adalah orang-orang yang tadinya tidak punya sesuatu. Saya baca riwayat hidup Bapak Lim Xiao Leong, seorang yang datang dengan perahu tongkang, terdampar di kota ini dan tidak membawa apa-apa. Saya baca juga seorang orang hebat, bos BII. Dia baca sejarahnya bahwa dia di Makassar hanya pedagang ayam. Waktu Jepang menguasai Indonesia, dia bawa ayam potong seekor demi seekor dan menjualnya. Itulah permulaan karier orang-orang hebat. Saudara sekalian, belum lagi tokoh-tokoh rohani. Sebutkanlah Musa, sebutkanlah orang-orang yang bernama Yefta, orang-orang yang bernama Daud. Semua tokoh-tokoh Alkitab ini orang-orang yang tadinya perjalanan hidupnya begitu panjang. Hanya anugerah Allah yang mewarnai perjalanan mereka.
Hari ini dalam mengkaji nama Yesus orang Nazaret, satu kebenaran yang perlu kita kaji. Lihatlah jati diri kita dalam anugerah Yesus Kristus. Karena dengan melihat begitu, rasa syukur dan rasa bangga terhadap Allah yang kita sembah semakin mendalam. Setia kita semakin dipertebal. Dedikasi kita kepada Tuhan semakin diperluas. Dan bukan saja itu, pelayanan kita kepada Tuhan semakin dengan roh yang bernyala-nyala. Tujuannya supaya bukan saja rasa syukur dan rasa kagum, tetapi enyahlah dari kita ketinggian hati, enyahlah dari kita kebanggaan, yang hanya karena perbuatan tangan Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, karena dalam Dialah kita mengenal siapa kita. Hal yang ketiga dari Yesus Kristus orang Nazaret. Yesus Kristus orang Nazaret membuktikan bahwa dalam Dia kita temui kemuliaan dan keagungan. Hanya Tuhanlah yang dapat memuliakan kita. Hanya Tuhanlah yang dapat mengagungkan kita. Hanya Tuhanlah yang bisa merubah posisi kita. Dari ekor menjadi kepala, dari posisi turun menjadi naik. Nazaret kota kecil, tidak ternama tetapi menjadi perhatian sorga dan dunia. Bayangkanlah, saya duduk pikir-pikir, mana mungkin sampai Nazaret bisa menarik perhatian sorga. Sampai malaikat Jibril disuruh melawat kota ini. Bayangkan. Dalam Alkitab saya baca tidak banyak kota yang dilawat oleh malaikat. Hanya kota kecil yang bernama Nazaret dan Sodom dan Gomora dilawat untuk dibinasakan. Tapi kota Nazaret dilawat untuk memberitakan berita keselamatan bagi dunia. Nazaret dilawat oleh malaikat Jibril. Dan seorang perempuan lugu bernama Maria dilawat Tuhan dengan sapaan yang kita dengar tadi. Bahwa kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Beri nama dia Yesus. Lawatan Allah. Berarti Nazaret menjadi perhatian sorga. Sampai sorga datang memberikan tanggapan dengan mengirim malaikat utusan Jibril melawat kota Nazaret. Saudara, kota yang kecil yang tidak ternama. Yang Nathanael berkata, adakah yang baik berasal dari Nazaret? Tapi bisa menarik perhatian surga. Kemuliaan itu berasal hanya dari Allah. Allah lah yang memuliakan. Yang tidak ternama menjadi ternama. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tak mungkin menjadi mungkin. Allah yang mengerjakan semua. Karena itu kemuliaan tidak perlu dicari. Anda tidak perlu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Karena kemuliaan itu punya Tuhan. Kemuliaan itu bukan punya manusia. Yang bisa kita dapatkan dengan berbagai cara. Allah kalau memuliakan seseorang, dia tidak kekurangan cara untuk mengerjakannya. Haleluya, firman Tuhan dengan tegas berkata, rendahkanlah dirimu. Maka Allah akan meninggikan engkau kelak pada masanya. Kalau Tuhan meninggikan seseorang kelak pada masanya, siapa berani menghalangi? Siapa berani menghambat rencana yang mulia itu? Haleluya, hari ini pun merupakan hari perpisahan antara IPG, pendeta-pendeta gembala sidang dari Institut Pertumbuhan Gereja Mawar Saron Angkatan ke-23. Sekali lagi titipan pesan saya kepada rekan-rekan. Dijauhkan Allah gerangan tinggi hati dari kita. Kalau kita sudah diberkati Tuhan. Dan kalau kita mau mencari kemuliaan, kita perlu mencarinya dengan menghalalkan segala cara. Ada cara Tuhan. Cara Tuhan untuk memberikan pada kita sebuah kemuliaan. Cara Tuhan sendiri dan pada masanya juga. Kapan dia bisa memuliakan seseorang. Kapan dia bisa memberikan pada dia pangkat dan kedudukan. Kesadaran ini perlu ada pada kita. Sehingga ini membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Semakin setia mencari dia. Haleluya, Nazaret kota kecil. Bisa dimuliakan begitu rupa sehingga surga memberi tanggapan. Surga begitu memperhatikan kota ini. Bukan saja bahwa dia diperhatikan surga sehingga malaikat Jibril datang. Tapi para nabi ikut bernubuat tentang kota kecil ini. Tadi kita baca dalam ayatnya yang terakhir. Supaya benarlah yang disampaikan nabi-nabi. Ayat 23 tadi kalimat terakhir berkata hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Firman yang disampaikan para nabi. Bayangkan. Berarti malaikat melawat kota itu. Para nabi menubuatkannya. Bayangkan kalau bukan kemuliaan ini berasal dari Allah. Sehingga Allah yang mengerjakan, nabi memproklamirkan kota itu. Malaikat datang melawatnya. Yesus Kristus dikenal. Bahwa Yesus dari Nazaret, sejarah modern ikut mencatatnya. Semua itu karena Tuhan. Semua itu Tuhanlah yang memuliakannya. Saya hadirkan firman ini bagi kita sekalian. Untuk dikaji. Bahwa Kristus yang kita sembah tidak sama. Tidak ada yang sama seperti dia. Dia tidak sama dengan apapun dan siapapun. Hendak kita samakan dia dengan apa dan dengan siapa. Yang kedua, Yesus dari Nazaret berbicara tentang kemurahannya. Kita hanya cabang, kita hanya ranting, kita hanya dahan.
yang olehnya dialirkan berkat itu, lain tidak. Tidak ada sesuatu yang harus kita banggakan. Kemuliaan berasal dari Dia. Dan jika Dia memberikan kemuliaan, ketenaran, kemakmuran, sukar apa bagi Dia? Tunggu tanggal di mana Dia berikan bagi kita. Kita tidak perlu memaksa diri, karena segala perkara diatur oleh Dia dan bagi Dia kemuliaan, hormat dan puji. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang di dalam doa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hanya kemurahan Tuhanlah yang mengerjakan semua di dalam dan oleh kita. Dan bagi Dialah kemuliaan, hormat, puji dan syukur. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.